Itu artinya kamu belum benar-benar bisa menerapkan membaca pemahaman. Simak langkah-langkahnya berikut ini. Langkah pertama, menentukan tujuan membaca. Jadi sebelum membaca, kita harus menentukan dulu tujuan kita untuk membaca suatu buku itu apa. Misalnya, ketika aku membaca buku Self Improvement ini, tujuanku adalah untuk mendapatkan motivasi dan juga pelajaran-pelajaran terkait Al-Quran dan untuk mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kedua, membaca judul dan bagian awal. Jadi di langkah kedua, sebelum kita membaca, kita baca judulnya terlebih dahulu dan juga bagian awalnya agar kita tahu inti dari bacaannya nanti membahas apa sih. Nah, kali ini aku baca judul babnya, yakni karena meninggalkannya kita kembali terpuruk. Bagian awalnya, dahulu Rasulullah menguatkan umat Islam dengan Al-Quran. Pemudanya ditarbiyah baik-baik dengan totalitas, bukan hanya sekedar mempelajari atau menghafalkan, namun mereka berlomba-lomba mentadaburi dan mengamalkan. Sehingga wajar bila kita jumpai kisah-kisah hebat dari para sahabat Nabi. Mereka kuat dan ditakuti oleh lawan. Kemudian langkah ketiga, membaca cepat atau skimming. Membaca cepat di sini yang dimaksud adalah dengan membaca bagian-bagian penting seperti judul, subjudul, kalimat pertama ataupun kalimat akhir, ataupun bisa juga membaca ide pokoknya. Nah, dari sini di paragraf pertama, ide pokoknya adalah Rasulullah menguatkan umat Islam dengan Al-Quran. Sedangkan di paragraf kedua, kunci keberhasilan pemeluk Islam karena mereka dekat dengan Allah dan juga Al-Quran. Kemudian lanjut langkah keempat, yakni membaca teliti atau scanning. Jadi membaca teliti atau scanning itu kita membaca fokus pada kata kunci tertentu dan juga pada kalimat atau informasi tertentu. Nah, di sini saya akan menerapkan membaca scanning di paragraf pertama. Di sini Rasulullah menguatkan umat Islam dengan Al-Quran, di mana mereka itu tidak sekedar mempelajari atau menghafalkan Al-Quran, tapi mereka juga berlomba-lomba mentadaburi dan juga mengamalkannya. Sehingga wajar jika kisah-kisah hebat itu ada dari para sahabat Nabi. Kemudian di paragraf kedua, kunci keberhasilan pemeluk Islam karena mereka itu dekat dengan Allah dan dekat dengan Al-Quran. Mereka itu mengaplikasikan semua tuntunan Islam dan dekat dengan Al-Quran seperti orang-orang zaman sekarang itu dekat dengan gadget. Jadi ketika bangun tidur sampai mereka tidur lagi, yang mereka bahas, yang mereka lakukan itu terkait dengan Al-Quran dan kebermanfaatannya. Masuk ke langkah kelima, mencatat kata kunci dan juga ide pokok. Sama seperti langkah-langkah sebelumnya. Ide pokoknya kita ambil, kata kuncinya. Ide pokoknya terletak di kalimat pertama, yang di paragraf pertama, yakni ketika Rasulullah mengingatkan umat Islam dengan Al-Quran. Kemudian di paragraf kedua, kunci keberhasilan pemeluk Islam itu karena mereka dekat dengan Allah dan juga dekat dengan Al-Quran. Kemudian lanjut ke langkah berikutnya, yaitu mengajukan pertanyaan. Nah, dari yang kita baca itu, misal kita bisa mengajukan pertanyaan. Seperti pertanyaan, kenapa orang-orang atau umat-umat zaman sekarang itu beda dengan umat-umat zamannya Nabi? Karena orang-orang sekarang mereka itu dekatnya sama gadget. Sedangkan umat-umat zaman Nabi dekatnya sama Al-Quran. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, yang mereka bahas itu Al-Quran. Sedangkan orang-orang sekarang yang mereka bahas, yang mereka pegang itu gadget. Kemudian lanjut ke langkah berikutnya, yakni menafsirkan dan juga menyimpulkan isi bacaan. Dari isi bacaan yang saya baca tadi dapat disimpulkan, di sini menjelaskan bahwa Rasulullah menguatkan umat Islam dengan Al-Quran. Al-Quran ini bukan hanya sekedar dihafal ataupun dipelajari, tapi juga ditadaburi dan juga diamalkan. Selain itu, kunci keberhasilan umat adalah dekat dengan Al-Quran dan dekat dengan Allah. Inilah bedanya umat zaman sekarang dengan umat zaman dahulu. Ketika dahulu orang-orang di zamannya Nabi dekat dengan Al-Quran, tapi orang-orang zaman sekarang dekatnya dengan gadget. Sehingga apa yang dilakukan, diucapkan oleh orang-orang dahulu di umat Nabi Muhammad, di zamannya Nabi Muhammad itu adalah hal-hal yang senantiasa bermanfaat. Kemudian langkah terakhir, merefleksikan isi bacaan. Jadi ini itu sama seperti ketika kita membaca Al-Quran, kemudian kita mengamalkannya. Nah, ketika kita membaca buku, terutama contohnya ketika aku membaca buku Self Healing with Quran ini, aku mengamalkan isinya dengan banyak membaca Al-Quran lagi, banyak mentadaburi Al-Quran, dan memaknai isi-isi di dalamnya. Sekian, terima kasih.